Iya, Teteh sudah siap. Baik, kita akan langsung bergabung dengan Masjid Darul Tauhid Baru Sahabat Tadi, dan pada saatnya nanti Anda bisa bergabung bersama kami dalam telepon di 022-2017076. Kita akan coba sapa kembali Teh Nini Mutmainah yang sudah berada di Masjid Darul Tauhid Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillah ibu-ibu dan para muslimah yang berada di rumah, juga ini khusus ibunda kita ada Bu Ali Imran. Nanti bisa cerita Bu Ali Imran tentang bagaimana membaca dengan hati. Barusan kita sudah mendengar yang membaca Al-Quran. Siapa yang membaca Quran dengan hati, siapa yang membaca Quran hanya dengan lisan saja. Berbeda kan Bu? Termasuk ibu mengungkapkan cinta kepada anak, kalau dengan hati sampai. Tapi kalau hanya lisan saja nggak sampai ibu ya. Termasuk ibu kepada suami, suami kepada istri. Maka insya Allah siang ini kita akan membahas, walaupun sedang panas. Ini di Bandung panas ya. Barusan jalan dari rumah ke sini, subhanallah panas. Alhamdulillah masih mending panasnya. Coba bagi yang pernah berangkat haji, haji itu bisa sampai 55 derajat. Berarti Bandung masih harus bersyukur. Sepanas-panasnya seperti ini tidak sebanding dengan panasnya di Makkah. Jadi kalau orang Bandung masih banyak mengeluh panasnya seperti ini, keterlaluan ya. Kalau dibandingkan dengan Jakarta, Jakarta masih panas ya. Ini Bandung alhamdulillah tidak pakai AC kalau di Darul Tauhid, karena jendelanya pada terbuka. Ini masih alhamdulillah. Yang paling penting bukan masalah panas dinginnya, tetapi bagaimana kita selalu menyambungkan setiap apa yang terjadi itu kepada yang menciptakan panas, yang menciptakan dingin. Jadi kalau panas tetap diterima, alhamdulillah. Dingin pun diterima. Itulah ciri orang beriman. Yang baik itu nambah syukur, kalau ada keburukan nambah sabar. Nah, mudah-mudahan dengan istiqomah kita pengajian setiap ahad, nambah iman ya, nambah keyakinan kita kepada Allah. Jadi pengajian yang dilaksanakan di Darul Tauhid, baik yang hadir di masjid maupun yang mendengarkan di rumah, harus meningkat kita ini. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menjadi amal. Ilmu yang jadi amal. Sekarang ilmu terus ditambah, tetapi tidak menjadi amal. Seperti ibu membaca buku masakan, masakannya masakan Korea, masakan apalagi Jepang, tapi pas praktek di rumah tetap aja kangkung. Jadi rasanya tetap saja kangkung. Padahal kangkung kalau dimasak di restoran itu enak dan mahal, karena pakai daging cincang dan pakai bawang bombay. Kalau kita kan pakai bawang biasa. Nah ternyata bisa jadi mahal. Karena apa? Karena ada ilmunya. Nah inilah yang akan kita bahas, ayat Al-Quran yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW adalah Iqra, membaca. Kenapa saya ambil materi ini? Karena sekarang teknologi sudah meningkat pesat. Kalau nggak hati-hati bisa terjebak. Perjalanan panjang
dari mana ke mana, atau ada waktu luang. Kalau ada waktu sejam 2 jam di kamar, lebih banyak buka handphone atau buka buku? Buka apa? Handphone. Buku sekarang menurun katanya. Jadi yang jualan buku banyak yang gulung tikar. Ya Pak ya? Karena ada handphone. Kalau handphone itu yang dibaca adalah ilmu, tidak apa-apa. Tapi sering kita terjebak. Buka handphone itu cuma lihat wajah orang lain, ya kan? Nah ini kita kaji kembali ayat Al-Quran yang pertama sekali turun kepada Rasulullah SAW. Ternyata Iqra. Nah, tapi bisa aja berbicara gini, tapi kan sama saja sekarang di internet ada, kemudian di bacaan-bacaan laptop bisa. Apa bedanya buku dengan handphone? Kalau buku, saya kemarin jalan-jalan, kalau setiap hari itu suka ingin aja ada buku baru supaya variasi. Gak jauh jalan-jalan, gak harus ke toko buku yang harus antri, harus macet. Ini yang dekat saja di sini di pinggir jalan. Tapi kalau Bismillah ya Allah, saya ingin jalan-jalan, ingin dapat ilmu baru dari Engkau lewat bacaan. Ini bukan promosi ya, tapi ada SFM di depan. Kan punya kita dari kita untuk kita ya. Nah, yang saya dapatkan adalah buku biografi Imam Syafi'i. Biografi Imam Syafi'i, kisah perjalanan dan pelajaran hidup sang mujtahid. Yang kebayang itu ketika baca ini, kalau saya punya anak seperti Imam Syafi'i, berarti saya harus seperti ibunya Imam Syafi'i. Kalau saya ngikutin Imam Syafi'i dari kecil, udah nggak kecil lagi, ya kan? Ternyata kita kalau ingin melakukan sesuatu, ya Allah, di buku itu ada, bukunya ada, tinggal kita mau cari enggak, mau baca enggak. Yang lebih banyak kan akhwat yang muda-muda, buku bacaannya apa? Cara memilih jodoh, iya kan? Padahal jodohnya tak datang-datang, sama bukunya gitu. Ya Allah, tapi tidak apa-apa ya, tapi biar nggak salah pilih. Nanti kalau baca buku cara memilih jodoh, nanti di dalamnya pilih yang mirip Imam Syafi'i. Berarti istrinya pun, kita sebagai istri harus mirip istrinya Imam Syafi'i. Saya juga baca di sini. Ada ibunya bagaimana, kemudian istrinya bagaimana, anak-anak saya, tapi lebih banyak beliau. Nah, nanti dibahasnya ya. Jadi ingin membangkitkan kembali semangat akhwat untuk membaca buku. Tapi bukan berarti akhwat salah nanti karena terlalu senang baca buku sampai nggak mau ngapa-ngapain, itu juga salah. Karena ada yang namanya autis buku. Autis buku itu sampai dia tidak sempat mandi. Itu seperti ini, seperti PS. Dia saking senangnya baca buku. Tapi yang dibaca buku rata-rata kalau yang autis itu lebih ke komik. Iya Pak ya, ada yang pengalaman kan? Atau baca buku yang dia suka sampai maaf ya, makan nggak sempat, masak enggak, nyiapin untuk anak berangkat sekolah enggak, karena saking senangnya baca. Nah itu pun jebakan. Kita tidak boleh seperti itu, karena apa yang kita lakukan harus lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu dan akhwat sudah apa? Surat Al-Alaq, satu surat 5 ayat. 5 ayat. Cuma dibuka surat Al-Alaq, kalau bisa sampai akhir ya. Al-Alaq. Al-Alaq ini surat ke-96 ya, halaman 597. Biasanya ayat ini dibahas itu ketika Ramadan ya.
karena bulan Ramadan adalah bulan awal turunnya ayat Al-Quran. Sekarang kita bahasnya tidak di bulan Ramadan, karena sekarang kita harus meningkatkan semangat kita untuk kembali ke buku, kembali membaca. Walaupun membaca ini tidak hanya baca buku ya, tapi membaca ayat-ayat kauniyah pun itu membaca. Sudah? Anak-anak sudah? Ya, sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sampai situ atau mau sampai akhir? Sampai akhir ya. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Harusnya sujud tilawah. Mau sujud tilawah? Mau? Alhamdulillah. Bagi yang belum tahu, silakan mengamalkan. Setiap kita punya ilmu, amalkan. Setiap punya ilmu, amalkan. Sepertinya sederhana sujud tilawah ini, tapi ini tidak sederhana pahalanya ya. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi quwwatihi wa qudratihi. Baik ibu dan akhwat sekalian, sebelumnya mari kita sampaikan sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, saudara-saudara kita sekarang banyak yang terus berkunjung ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ibu-ibu yang sudah sangat rindu ingin berziarah ke makamnya, kita bisa bersolawat di depan makam Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Langsung dijawab oleh Rasulullah, waalaikumsalam. Pengen ya Bu ya? Insya Allah yang mengaminkan sekarang ini tidak lama lagi berangkat umroh dan haji. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi kalau ada saudara kita, teman kita yang berangkat itu, sambil doakan, ya Allah berikan kenikmatan bisa bersujud di rumahmu, di Baitullahmu, bisa berziarah ke makam Rasulmu, menjadi umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya. Itu pada saat yang bersamaan malaikat mendoakan kita. Engkau juga semoga segera diberangkatkan. Banyak sekali yang berangkat umroh bisa berziarah ke makam Rasul, tidak diduga, uang tidak punya, tak terbayang bisa berangkat, ternyata bisa berangkat. Apa sih bedanya ketika kita berada di Masjid Nabawi dengan ketika berada di sini? Ya pasti berbeda. Karena secara sugesti ya, kalau di depan seperti seorang istri,
ketika dia berziarah ke makam suaminya itu akan berbeda. Di situ akan terbayang ya, padahal sama saja di rumah. Nah, begitupun bagi yang berangkat ke Masjid Nabawi, karena di situ ada peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu benar kebenarannya. Dulu sekian ribu tahun yang lalu Rasul itu berjuang membela agama Allah, berhijrah dari Mekah ke Madinah dengan beratnya. Panas, lebih panas dari panas seperti ini. Belum ada pesawat dulu ya, belum ada mobil yang pakai AC. Dulu pakai onta. Kalaupun disaungin, saungnya asal ada, kadang mungkin enggak. Bayangkan. Tambah ketika berangkat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diancam. Dan ketika akan berangkat ke Madinah itu orang Quraisy itu mencari-cari di mana Muhammad berada. Dan bersembunyi di gua. Nanti para muslimah akhwat yang berada di rumah, kalau berangkat ke sana bukan hanya cerita yang panasnya, bukan hanya cerita makannya enggak seperti di Indonesia, bukan. Jadi kalau kita belajar ilmunya ke sana itu napak tilas. Kita akan melihat bagaimana pengorbanan perjuangan Rasul ketika akan hijrah. Di situ kan perjuangan itu sebagai seorang manusia yang namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun ada rasa takut kan di situ. Ada takut ketika masuk dibuat siapa di situ yang membela. Ternyata ada Abu Bakar As-Siddiq. Yang Abu Bakar As-Siddiq itu rela kakinya itu dimakan ular. Ada yang mengatakan kalajengking ular itu ditutup ini. Karena Abu Bakar tahu di lubang itu tuh ada binatang buas. Abu Bakar rela, lebih baik aku yang sakit daripada kekasihmu ya Rasulullah yang sakit. Ketika dibuka kan luka di sini. Subhanallah, itulah Abu Bakar. Nah, dibandingkan dengan perjuangan kita sekarang tinggal enaknya ibu ya. Ini ibu jauh-jauh dari Jakarta berangkat ke sini dalam rangka apa? Kita melanjutkan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mempelajari ayat-ayatnya yang yang Rasulullah wasiatkan kepada kita, yang Rasulullah wariskan kepada kita. Kita pelajari, kita baca hadis-hadisnya, kita baca. Biar apa? Biar kita bisa meneruskan apa yang diwariskan oleh Rasul. Syukur-syukur kalau para ibu nih yang pink-pink kan orange ya. Yang orange itu seperti yang tadi ceritakan, seperti ibu-ibunya Imam Syafi'i. Subhanallah, pengen tahu ini isinya nanti ya. Jadi ini hasil dari baca. Nah, yang pertama ayat yang oleh Allah diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Iqra. Maka mudah-mudahan pertemuan ini ibu-ibu dan akhwat, ketika kita sudah menyampaikan salawat kepada Rasul, Rasul meninggalkan peninggalan, yaitu warisan yang utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Rasul sekarang sudah tidak didengar oleh kita suaranya, karena Rasul tidak bisa berdakwah langsung kepada kita. Nah, Rasul tidak memberikan contoh langsung dengan sikap sekarang kita melihat, tidak. Tapi Rasul meninggalkan tulisan yang ditulis oleh para sahabat dulu. Rasulnya tidak menulis, tapi para sahabat menulis. Sekarang tulisannya turun-temurun dari para sahabat dulu. Tulisannya sudah berupa tulisan dari percetakan, iya kan? Ini asal usulnya dulunya itu adalah dari Allah lewat malaikat Jibril, lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu belum ditulis, ya. Apalagi hadis-hadis. Maka sekarang kita udah enak ya, ya apa ya? Tapi kenapa itu ya, pokoknya ini kan tulisan yang paling wajib kita baca. Maka ketika kita cerita tentang membaca, iya, kenapa ayat Quran yang turun pertama kali itu Iqra gitu ya, itu memang harus membaca. Membaca itu kan pertama dengan lisan gitu. Nah, kita mau membaca dengan lisan, ada mata. Mata itu berarti harus ada yang dilihat. Alhamdulillah, untukmu ya Bu ya, Quran itu ada tulisannya juga. Kalau nggak ada tulisannya kayaknya nggak kebayang kita mau baca di mana gitu.
Apalagi para sahabat dulu banyak yang apa? Ya hakikatnya Allah menggerakkan akal pikiran para sahabat dulu. Kok ada ide gitu untuk ditulis Quran? Sekarang ada nggak tulisan Injil yang asli? Karena apa? Nggak ditulis kayak sekarang Quran tuh syamil, bukan promosi ya. Wah ada syamil, ada apa? Ya Allah, itu berarti Allah tuh sayang sama kita. Tinggal sekarang ketika sudah menjadi tulisan mau diapain? Apakah disimpan di rumah ketika ibu dapat apa tuh namanya sih pas nikah teh? Oh mas kawin. Kan ada ibu yang dapat mas kawin Quran, Qurannya itu luarnya emas, saking bagus disimpan, dibungkus, tidak boleh dibaca, karena itu titip mangsa. Sampai disimpan di lemari, lemarinya juga lemari yang dikunci, kenang-kenangan sampai akhir hayat. Nah, itu bukan yang benar ya, nggak boleh. Kalau dikasih Quran baca, ya disimpan di tempat yang mudah. Nah, jadi subhanallah ya, jadi perintah Allah tentang membaca itu memang luar biasa ya. Ini kita harus banyak membaca, memanfaatkan mata kita. Yang pertama sekali kita baca, yang paling utama bacaan kita adalah Al-Quran. Dulu saya punya pengalaman. Dulu kalau baca buku, misalnya mau ceramah nih, seminggu lagi, itu setiap malam tuh baca buku sampai buku teh berapa. Nanti pas ceramah, tahu nggak? Yang diceramahkan itu bukan yang dari bacaan. Ya Allah, ya Rahman, pokoknya gimana caranya supaya ceramah bisa bagus, dicatat. Nah, beberapa tahun yang lalu ada seorang muslimah dulu rajin pengajian di Istiqlal dari sejak SMA beliau. Sekarang sudah wafat. Anaknya 3 baru melahirkan, sakit, hanya beberapa bulan meninggal. Beliau tuh ngirim buku. Bukunya adalah Mystery of Quran. Jadi beliau itu ngirim pakai saya baca. Ya Allah, ya wahai, berarti ada yang salah pada diri saya. Menganggap bahwa bacaan yang baik itu melampaui bacaan Quran itu tulisan para ulama. Jadi sekarang itu katanya saya baca di bukunya itu banyak para wanita, para muslimah baik itu pendakwah yang secara tidak disadari menganggap bahwa tulisan dari manusia itu lebih hebat daripada tulisan Allah. Pas dibaca, subhanallah. Jadi sekarang saya baca buku itu sampai berkali-kali ditafakur. Rupanya yang menulis buku itu adalah seorang dokter. Seorang dokter itu adalah seorang dosen yang punya pengalaman sama seperti saya. Jadi dia itu kalau ada hati gelisah, kalau nggak enak, langsung dia kepikir itu buku manajemen diri, manajemen hati supaya bisa tenang, being happy. Nah, terus kalau ada apa-apa bacanya bukunya itu adalah buku tentang kebahagiaan yang ditulis oleh Barat. Beliau itu juga seperti itu. Kok mirip sekali dengan kita ya? Jadi Quran itu disimpan nomor sekian walaupun dibaca itu secara tidak sadar. Nah, suatu ketika beliau itu mendapatkan hidayah. Kenapa ya? Saya itu kalau gelisah, saya baca buku Being Happy, buku ini tenang sih pada saat itu. Tapi setelah itu gelisah lagi. Ternyata ada yang salah. Nah, pas udah gitu dibukakan hatinya oleh Allah. Oh iya, berarti memposisikan kata-kata manusia lebih hebat daripada kata-kata Allah, kata itu. Nah, setelah itu udah itu setiap dia nggak enak hati apa sekarang dia berubah jadi langsung ke Quran. Nah, untuk bisa seperti itu kan itu tidak mudah. Nah, saya juga ngikutin Bu. Kalau seminggu lagi mau ceramah baca buku sampai ngomong gitu. Sekarang sebelum baca buku saya baca Quran dulu.
Mana yang mahasiswi? Coba nanti biar nilainya A ya. Jadi jangan langsung baca buku Al-Jabar liar. Jadi sampai pernah, mungkin saya pernah gitu dulu waktu kuliah, kalau habis tahajud itu saking pusingnya besok mau ulangan. Jadi Quran itu asal baca, asal basa-basi gitu. Terus sampai kalau baca buku, apalagi jurusan matematika kan, pelajaran itu trigonometri, aljabar, liur gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang sampai Qurannya nanti disisihkan. Terus udah gitu kalau mau ngaji dulu tuh rugi, jangan ditiru ya, rugi. Nah ini termasuk ibu-ibu yang pengen lihat model baju gitu ya, ada buku bagus itu di meja, udah sholat, udah selesai, mau Quran dulu, mau langsung lihat model baju. Pokoknya kalau langsung baca buku model baju, selamat liur. Kenapa? Kan yang kepikirnya itu gimana beli baju, uangnya dari mana, kapan perginya, pusing. Ya masalah ya Bu ya. Nah sekarang maka ini saya ingin sampaikan ini dari pengalaman gitu ya. Ya Allah, berarti saya juga pernah salah gitu ya. Seperti hanya tadi seorang ulama besar yang itu juga mencari. Nah dulu kalau ada masalah, ada apa, langsung yang kebayang apa? Buku Latazan. Siapa yang itu ya? Enggak salah sih, enggak. Tapi seolah-olah itu sampai seperti ketagihan bahwa yang menyejukkan hati saya itu adalah Latazan. Enggak ingat ke Qurannya, enggak Allahnya, enggak. Ingatnya ke yang nulisnya Pak Aida Al-Qarni. Bukunya tuh sampai kelecak tuh. Ya, mungkin ibu-ibu yang pernah broken hati, yang pernah pengalaman pahit ketika baca atas. Tapi itu sangat halus kan. Dan itu dokter yang menulis Mystery of Quran pun pernah mengalami itu. Jadi ketika hatinya galau gimana, itu baca bukunya Ihya Ulumuddin. Itu kan tentang pembersihan hati. Sampai hari-harinya gimana supaya ini. Sementara Quran itu hanya tulisan. Nah sekarang dirubah saja Bu dari baca buku itu teh. Ya Allah ya Rahim, ilmu apa ini? Nah jadi di situ. Kalau yang kuliah, coba nanti. Kalau ibu yang mau baca ini, mau baca buku model, mau apa, coba diawali dengan baca Quran dulu. Untuk apa? Ketika kita membaca Quran dulu, Quran itu kan setiap hurufnya mukjizat. Quran itu kan ada sesuatu yang misteri di situ. Nah itu mah udah rahasia Allah. Kalau hati kita sudah diisi dengan bacaan Quran, nanti ketika kesannya mau baca apa lagi, apa aja, nanti dibimbing Allah. Cobain ya Bu ya. Nanti insya Allah Bu, kita nggak akan tertipu tadi. Nah inilah yang harus saya sampaikan kepada diri saya juga kepada para pendengar. Coba kalau para mahasiswi, ya keren tuh. Kalau malam jam 2 sudah bangun, udah bangun sholat malam 2 rakaat, tambah 2 rakaat, baca Qurannya yang tertib. Sebelum dia membaca pelajaran trigonometri, sebelum baca aljabar, coba dengan hati dia baca Quran dulu. Walaupun mungkin baca Quran tidak seperti biasanya karena harus belajar. Dia baca Qurannya hanya 1 halaman atau setengah halaman, tapi penuh dengan keikhlasan, dengan penjiwaan. Tenang dulu, pikirannya tenang, hatinya tenang. Insya Allah nanti pas belajar ilmu trigonometrinya dibimbing Allah, bisa nilainya A+. Anak mahasiswi. Tapi sudah tadi saya ngajak Quran dulu, tapi tetap aja nilainya G. Nah kalau itu bisa jadi karena 2 kemungkinan, bisa karena memang telmi itu mah ya. Walaupun udah ngaji, udah kita tetap aja telat mikir gitu ya. Nah itu berarti harus diasah. Ya apalagi untuk para ibu. Coba nanti dibiasakan. Nah ini juga begitu. Ini sampai subhanallah Imam Syafi'i ini saya baca di sejarahnya, beliau itu malam hari itu dibagi 3 katanya. Ibu kalau ingin, mungkin kita mau buat anak kita lah ya.
Kalau ingin seperti Imam Syafi'i itu dibagi 3. Jadi kalau dibagi 3 itu 12 jam, 4 jam untuk istirahat. Jadi Imam Syafi'i juga ada istirahat ya. Jangan dikira ibu yang namanya ulama besar nggak istirahat. Melek aja, ibu sampai minum kopi terus nggak mau tidur. Itu migrain nanti. Karena ada hak tubuh, ada hak istirahat, ada hak untuk bercengkrama dengan keluarga. Nah ini Imam Syafi'i, kita bukan Imam Syafi'i ya. 4 jam untuk istirahat dan keluarga, kemudian 4 jam dipakai untuk membaca dan menulis. Jadi Imam Syafi'i itu usia 7 tahun sudah hafal Quran, usia 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta. Tebal Al-Muwatta. Berarti itu cerdas sekali. Kayak emaknya kayaknya cerdas ya. Jadi anak kita juga agak telmi itu kayaknya mirip kita emaknya. Memang ada keturunan kepala pinter gitu ya Bu. Kan suka ada ya Bu yang kalau di sekolah itu yang kelas 6 ranking 1-nya anak si ibu itu, kelas 4-nya juga anak si ibu itu, nanti kelas 1-nya juga anak ibu itu, adik kakak ke depan panggung kan? Itu mungkin keturunan pinter. Nah mungkin kalau anak itu mah agak keturunan kami gitu, nauzubillah enggak ya. Jadi bukan sekarang kita bicaranya bukan masalah pinter enggaknya, yang paling penting adalah bagaimana mengisi waktu dengan ilmu kan gitu ya. Nah jadi kembali lagi tadi, ternyata Imam Syafi'i ini ketika dari awal usia 7 tahun sudah diisi dengan ayat Quran, di saat memang oleh Allah diberikan intelektual IQ-nya yang tinggi dan didasari dengan Quran dulu, lagi dibimbing Allah kesananya. Bahkan katanya Imam Syafi'i ini tuh ahli matematika. Siapa jurusan matematika? Jadi pintar ngitung. Jadi kalau ngitung tentang warisan yang gitu tuh nggak harus pakai komputer. Kita kan 5x5 juga pakai ini ya, pakai namanya teh kalkulator. Saking sekarang canggihnya 5 tambah 5 juga pakai kalkulator. Jadi ini mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa para orang tua jangan rugi, jangan merasa rugi ketika anaknya, ketika kita sudah ada kesadaran, oh jadi anak yang diawali dengan Quran itu nanti akan dibimbing Allah kesananya. Ketika dia nanti bergelut dalam dunia teknologi, ilmu pengetahuan, sudah dasarnya itu sudah kuat, sehingga Qurannya itu bukan hanya hafal. Kemarin siapa Ustadz Syuhud itu cerita di hari Sabtu ya di radio. Jadi ada orang yang memasukkan ayat Quran ke dalam hatinya itu belum paham dulu, enggak apa-apa untuk anak-anak. Nanti suatu saat dia akan diberikan pemahaman dan belajar. Nanti di situ visi hidup, mengerti visi hidup harus gimana, mana yang dilarang oleh Allah, mana yang diperintahkan oleh Allah, tahu surga neraka, mengerti tentang hidup itu dari Quran. Bayangkan kalau dari kecil. Nah sekarang kita yang sudah seperti ini ya Bu ya, nah belajar Quran juga baru sekarang. Terlambat gak Bu? Tidak ada kata terlambat. Saya sampaikan tadi, kalau tidak kena ke kita dari kecil, orang yang dibimbing Allah, yang benar-benar dipelihara oleh Allah gitu ya, nah nanti dapatnya ke anak kita atau mungkin ke cucu kita. Nah jadi kembali lagi Ibu, pertama kali yang harus kita baca adalah ayat-ayat Quran. Nah Ibu, kita perbaiki sekarang Bu. Habis sholat, sebelum baca buku bagaimana memasak, sebelum baca buku bagaimana Ibu bikin baju yang baru, sebelum Ibu baca buku bagaimana menata ruangan. Nah kemarin saya lihat di perpustakaan, kan ada yang belum diberesin dari kardus, belum dikeluarkan. Ada menata rumah, ada bunga-bunga di di variasi ini bagus itu ya. Aduh, dikali tahun rumahnya rapi, nggak ada ramat lancar. Terus bunganya juga bunga yang seger, potnya juga bagus, unik. Kita kan potnya dari gelas yang udah pecah gitu ya. Terus kamar juga rumahnya yang di kolong itu ada pintu lemari yang udah coplok gitu ya.
hidup ini rapi gitu ya. Saya pas baca, ya Allah ya ternyata buku itu bagus-bagus gitu ya. Kalau membuat kita semakin melihat ayat-ayat Allah, ayat kauniyah di situ kan bagus dari bacaan loh. Tapi saya dapat pelajaran kemarin ketika baca buku itu. Ya ini, walaupun rumah bagus, udah bunganya udah bunga warna-warni ditata sedemikian rupa, kalau ibu rumah tangga yang menghuninya manyun, terus di sininya penuh kedendaman, penuh kedengkian, habislah semuanya. Itu dapat pelajaran di situ, ikronya di situ. Ya Allah, tapi kalau rumah ini bagus, rapi, bersih, bunga mawar di pojok, ditambah yang menghuninya ibu rumah tangga yang cantik, bersih, wangi, ayo tahu ini bagus sekali kan. Itu kan ayat kauniyah kan di situ. Ternyata itu adanya dari buku saya. Tapi tidak ada ibu-ibu yang cuek ya di rumahnya itu. Sampai ada bunga plastik itu udah puluhan tahun sampai nangetan. Maaf ya, yang spraynya itu udah warna-warni gitu ya. Yang udah malas ngeganti gitu. Udah garis-garisnya tuh udah beda gitu ya. Yang bantal dengan guling tuh udah warnanya tuh lain. Bantal tuh warnanya warna pulau, ada kan dia. Nah itu kan saya dari bacaan buku ya. Ketika membaca itu, oh ternyata kalau membaca dengan hati lain ya. Kalau membaca dengan nafsu mah, saya mau uang dari mana gitu. Suami juga penghasilan segini dasar, itu kan bikin gak enak. Tapi kalau lihat, kalau saya punya uang sedikit, ya atau pemberian tidak bisa sebagus yang ada di gambar, berarti mulia lah harusnya akhlak saya gitu kan. Digantinya dengan sederhana tapi tetap rapi, tidak sembarang sampah di mana aja. Oh kalau piring numpuk di wastafel segera dicuci gitu ya. Dan terus itu kan membaca dengan hati. Ya, jadi kembali lagi ibu, yang harus kita baca adalah Al-Quran. Yang kedua yang harus kita baca adalah hadis. Pernah dulu cerita ya, saya waktu habis haji tahun 2002 kalau nggak salah, 2002 udah selesai haji dari Arafah, dari Mina. Nah ketika itu sore kecapean sampai badannya udah gak enak. Pas lagi kerja, lagi istirahat, setengah tidur karena bangun. Nah itu di situ mimpinya adalah mimpi bertemu dengan seseorang yang pakai baju putih terus pakai kopiah, masih kebayang wajahnya, tapi bukan Rasulullah, bukan. Cuman beliau itu bicaranya gini, nih katanya kami ini kalau mau ketemu dengan Rasulullah, gitu, bacalah hadis-hadisnya seolah-olah kau berjumpa dengan Rasul. Itu pas waktu itu lagi malas baca hadis, senangnya itu baca-baca buku yang lain-lain. Jadi ada tulisan-tulisan bahasa-bahasa yang sering kita rendahkan, bukan sedikit rendahkan, bahkan dilupakan. Itu hadis-hadis, padahal hadis-hadis Rasul itu singkat, padat, dan jelas. Makanya ibu nanti yang wajib kita baca adalah hadis-hadis. Memang godaannya tuh malas kalau baca hadis. Ya Pak ya. Tapi kalau SMS dari si dia mah tak malas. Ya kan? Ibu kalau dari suami baca lagi. Tapi kalau dari Rasul bete. Inilah masih kita berarti masih tertipu, masih harus diperbaiki. Jadi yang kedua itu, yang ketiga buku-buku silakan, banyak sekarang buku-buku yang lain yang boleh kita baca, yang harus kita baca. Saya menulis di sini apa saja sih manfaat membaca. Satu, membuka pintu pikiran. Jadi ibu yang tidak mau namanya apa sih, pikun, ibu yang tidak mau pikun banyak baca. Insya Allah kalau yang sering baca itu kan ininya nggak kaku. Ya. Kemudian yang kedua, memberikan bekal hikmah. Orang yang senang baca itu akan mendapatkan hikmah banyak. Baca Quran, baca hadis, baca buku-buku.
Terus yang ketiga, membuat lisan tidak keluh. Nah, orang yang bicara tapi bicaranya berbobot, yang isinya adalah ilmu, itu rata-rata orang yang senang baca. Beda dengan ibu-ibu yang jarang baca. Ketika bicara kayak itu juga. Kalau nggak sayur lodeh, sayur asam, dan itu terus gitu. Tapi kalau senang baca, apa yang keluar itu apa yang dia baca kan. Nah, makanya sekarang apalagi anak-anak sekarang itu kan pintar-pintar tuh. Anak-anak, jadi kalau ibunya banyak baca, nanti input ke anaknya juga banyak yang dia dapatkan. Banyak anak-anaknya akan jadi anak-anak cerdas. Dan itu juga tergantung yang dibacanya. Kalau yang dibacanya kurang baik, kurang bermanfaat, nanti keluar juga ke anak-anak yang kurang manfaat. Nah, dulu orang tua dulu kalau ngedongeng ke kita itu si kabayan. Kalau nggak si kabayan tuh yang mau nangka, apalagi yang mau nangka terus ngalah tutut. Itu dari dulu kan. Ya mungkin dulu orang tua dengarnya itu dari turun-temurun begitu gitu. Ya ngalah tutut, ngambil tutut yang suka dikecokkan. Ya kan orang tua tuh itu aja yang diceritain. Sampai kita juga sama lagi cerita ke anak tuh seperti itu. Padahal sekarang bacaan tentang cerita anak-anak tuh sangat banyak, sangat variasi. Bahkan sekarang itu beda dengan dulu. Kalau cerita tentang Rasulullah SAW, kalau dulu itu paling banter tuh kalau cerita surga neraka itu yang di pinggir jalan itu Bu, yang disetrika, iya kan? Yang durhaka si Toleh dan si Soleh apa tuh? Yang si Toleh itu disetrika, terus yang tuh anak-anak tuh kalau diceritain itu takut. Nah, sekarang itu sudah berkembang. Kalau mau dibaca dengan sekarang, maaf ya, gambar-gambarnya itu keren-keren sekarang dan mahal-mahal jutaan. Tapi ternyata kalaupun buku mahal, gambarnya bagus, ayo tadi dibaca mah tetap aja enggak. Disimpan aja, dirakit. Ya ibunya sibuk dengan sinetron. Sedangkan anak nggak bisa baca sendiri, harus dibacain. Jadi kembali lagi kepada kita. Nah, jadi orang yang senang membaca, lisannya tidak akan keluh. Dia akan mengeluarkan kata-kata ilmu yang hasil dari bacaan dia. Ya, kemudian yang akan menghilangkan keraguan. Nah, yang selanjutnya orang yang senang baca itu akan terhibur. Hiburan bagi yang menyendiri. Ahwat yang lagi bete, butuh tatih tayang. Jadi kemudian di kamar. Nah, kalau kita mah belum makomnya zikir terus belum. Zikir itu disuruh 2000 kali, nanti selama 2000 kali itu ngelamun. Ya Pak ya? Ya yang luar biasa. Suruh baca ya Latif. Ya Latif, ya Latif. Kan kemana? Kalau yang belum makomnya zikir malah melamun kemana. Tapi kalau baca enggak. Ya apalagi kalau bacanya itu seperti baca tadi, bukan tidak boleh tadi latasan ya, bukan tidak boleh, tapi Quran harus di atas, tetap hadis, kemudian latasan, buku-buku ulama. Karena saya juga termasuk yang ngefan ke latasan ya, karena ada sejarahnya. Latasan, jangan bersedih. Belum ada lagi ya latasan-latasan baru yang subhanallah. Ternyata beliau itu kenapa menulisnya kok bisa hebat gitu ya tulisannya. Coba baca, yang nulisnya itu beliau hafal Quran. Hafal Quran. Aid Al-Qarniyah. Kemudian hafal 5.000 syair Arab. 10.000 syair Arab. Makanya dibimbing Allah ya. Kalau kita hafal berapa juz? Kita kan baru Iqra juga tadi baca ya. Allahu Akbar. Itu biasanya dari kecilnya sudah disiapkan ya. Hanya mudah-mudahan anak-anak kita ya Bi, anak-anak kita dari kecil sudah hafal, faham Quran, nanti dibimbing Allah ke depannya dia mau jadi dokter yang dibimbing. Kalau dia jadi pengusaha yang dibimbing. Amin ya Bi. Kalau dia menjadi apa lagi? Dokter, pengusaha, jadi apa Bu? Yalah segala apa aja lah, mau dokter, mau pengusaha, mau apa saja.
Nah kemudian tadi mana hiburan bagi yang menyendiri. Orang yang senang baca itu hiburan bagi yang menyendiri. Kemudian dialog bagi yang senang ngobrol. Nah yang senang ngobrol terus, kalau baca buku dia akan diam. Ya iyalah, iya kan? Karena ibu-ibu kalau ketemu dengan ibu-ibu pasti ngobrol. Iya, karena gak tahan. Kalau ibu udah diganjel aja dikasih buku, hop, diam. Apalagi bukunya yang seru kan. Sekarang sudah banyak buku-buku anak-anak muda. Kemarin siapa Oki bikin buku, banyak. Ya mana sajalah, Bismillah. Pakai Bismillah dulu, insya Allah dapat hikmah. Karena sekarang kan butuh bacaan yang real, zaman sekarang, realistis yang sesuai dengan zamannya. Kalau kita baca cerita Abu Bakar, cerita Umar, itu bagaimana Abu Bakar bisa menafkahkan seluruh hartanya. Mungkin sekarang ada di sekeliling kita orang sebagai pengusaha yang miliaran triliunan uangnya. Kemudian mirip Abu Bakar dulu, dia menyimpan tabungan hanya secukupnya untuk keluarganya, tapi yang sisanya ini lebih banyak diberikan, diinfakkan untuk membangun masjid, untuk membangun pesantren, untuk rumah anak yatim. Itu Abu Bakar masa kini. Kan itu adanya di buku, adanya di tulisan. Kalau dulu cerita tentang Khadijah. Khadijah itu seorang manajer, seorang pengusaha perempuan ya, yang memegang ini lalu lalang perdagangan. Sampai milih Muhammad kan, seorang pemuda yang jujur, yang ya sudah penampilannya juga bagus. Jadi kalau ada sekarang perempuan yang bisa mengatur sebuah perusahaan, ada dari sananya. Ada di sini yang mengatur perusahaan. Kita mau mengatur belanja kayaknya ya. Kalau kita, nah berarti ada wanita-wanita yang diberikan kemampuan seperti itu. Nah sekarang bukunya banyak, pengusaha-pengusaha wanita Indonesia. Min Uno ya, saya baca itu. Terus siapa lagi tuh yang terkenal? Ada di dunia, bukan orang kita ya. Padahal di Indonesia juga banyak wanita-wanita pengusaha. Itu bisa dipelajari. Adanya di buku. Syukur-syukur kalau bisa diundang ke sini ya, bawa talkshow. Kalau ada seorang wanita yang memang dia tinggal di pantai misalnya, atau di Dewan, dulu Ibu Yoyo Yusroh, saya tahunya beliau bagaimana berkiprah di Dewan dari buku, dari bacaan. Subhanallah, ternyata betapa pentingnya baca buku. Kemudian manfaat membaca, kenikmatan bagi yang merenung. Ada kenikmatan ketika dia baca. Kemudian pelita bagi yang berjalan di tengah malam. Ya itulah beberapa manfaat membaca. Sekarang bagaimana supaya bacaan kita benar-benar bermanfaat. Etika membaca, satu, etika membaca. Satu, berdoa sebelum membaca. Kita kalau mau baca buku jangan langsung rame ya, kita diam dulu, minta sama Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu ya Allah, jadikan jalan ilmu dengan membaca buku ini. Kemudian dilihat penulisnya siapa. Oh ini ya Allah, mudah-mudahan jadi jalan amal soleh buat yang menulisnya. Jadi itu biasanya lebih ini, kita kalau dialog seperti itu nanti lebih berkesan. Jadi tanda yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi awali dengan berdoa. Kemudian yang kedua, kalau bisa membaca itu di tempat yang nyaman. Di tempat yang nyaman itu yang tidak bising. Tapi ini di sini di Darut Tauhid ada grup tahfidz. Ini menarik buat saya karena menghafalkan Quran itu dalam hiruk pikuk. Kalau di sana di Bogor, Gaza itu pesantrennya itu benar-benar pesantren yang di karantina, nggak ada mall, nggak boleh pegang handphone, nggak ada hiruk pikuk, benar-benar ngapalin. Nah ini memang model baru di Darut Tauhid ini Bu. Jadi itu di rumah itu kalau sore itu ngapalin Quran, tak keras-keras masing-masing.
Tapi ada yang bisa Bu. Saya tanya, yang ini juz 3, yang satunya juz 4, yang ini juga rame. Terus diperhatiin, ini bisa ngapalin dalam keramaian? Bisa. Dan setoran itu beda-beda. Nah katanya kami dibiasakan dalam keadaan rame. Jadi mungkin baca buku juga yang sudah biasa rame tetap baca bisa. Tapi kalau saya senangnya sepi, nggak ada suara. Karena pengen benar-benar bisa meresapi bacaan. Tapi kalau yang memang tidak memungkinkan, kalau bisa seperti itu luar biasa ya. Yang menghafal dalam keadaan bising. Kemudian yang ketiga, kalau membaca jangan tergesa-gesa ingin segera selesai. Jadi kalau baca itu ini, jadi satu halaman ditafakuri sebentar, dipikirkan, ditadaburi gitu. Jadi enggak tartil maksudnya, enggak cepat. Sama seperti baca Quran. Ibu baca Quran sekarang saya lebih mengajak ibu-ibu tidak terlalu cepat, ingin segera hatam. Enggak apa-apa hatamnya lama, tapi ibu bisa mengambil hikmah dari setiap yang dibaca. Setuju Bu? Iya kan, kayak tadi baca buku, kalau baca buku sampai tamat selesai, tapi udah selesai, apa hasil bacaan? Duka. Kan beda Bu. Tapi kalau hanya satu halaman, 2 halaman, tapi terus ditafakuri ini, dibolak-balik ini, itu lebih berkesan. Dan makanya Rasul dulu juga ketika mendapatkan wahyu nggak boleh tergesa-gesa kata malaikat Jibril, pelan-pelan, sedikit-sedikit, tartil, dihayati. Nah itu pun baca buku nanti. Kemudian yang selanjutnya, nah ibu yang bagus itu kalau baca buku ingin nempel, siapkan kertas, siapkan pulpen. Itulah yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu biasa nulis. Ibu ditulis nggak sekarang? Kalau yang nulis nanti ketika pulang dari sini buka-buka inget lagi. Tapi ibu nanti pulang dari sini nggak nulis. Tadi teh naonnya teh ini teh celana buka atulah pokoknya tadi. Dah ibu mah 3 jam 4 jam yang akan datang teh dishilangnya. Iya nggak Bu? Makanya aduh allama bil qalam tuh bener. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu ditulis. Nah sekarang sudah perkembangan zaman, katanya ada laptop. Menulis di laptop dengan tulisan tangan sendiri itu yang lebih nekat yang mana? Nah, beda. Karena ada proses penulisan. Bahkan ada seorang bapak, kita masih terus ya ibu-ibu kalau mau nyoba. Ada seorang bapak itu dia ngumpulin anak-anaknya. Pas ngumpulin anak-anaknya itu dia cerita bahwa kata bapaknya, ini seorang bapak ke anak-anaknya, bapak itu punya harta tidak terlalu banyak, tapi bapak ingin ketika nanti wafat itu meninggalkan warisan. Tahu ibu warisannya apa? Jadi bapak itu menulis ayat Quran dengan tulisannya sendiri, satu Quran. Jadi selama dia menulis, beliau menulis itu satu Quran sampai selesai, sampai itu sambil dihafalkan dan hafal. Jadi anak-anaknya dikumpulkan, inilah tulisan bapak, satu Quran sudah bapak tulis dan alhamdulillah sudah menghatamkannya, hafal Quran. Inilah warisan buat anak-anak. Anak-anaknya nangis semua. Ada yang mau begitu? Sudah nulis belum? Baru qul huwallah. Jangan ngapain ditulis lagi. Allahu Akbar. Jadi banyak orang-orang soleh ya, lebih soleh dari kita. Ya Allah, kita rasanya kalau mendengar yang gitu-gitu belum ada apa-apanya kita. Tapi tidak ada kata terlambat, sekarang masih ada waktu. Jadi ibu kalau mendengar, membaca, bagus tuh. Saya juga nulis ini dari buku sesuatu ya, tulis poin-poinnya, ternyata beda kalau hanya dibaca. Waktu itu ingat, tapi sekian jam kemudian bisa lupa. Apalagi emak-emak yang sudah banyak pikiran, nanti udah lain lagi mikirnya utang kan, udah mikirnya urusan, udah lupa. Makanya kalau ditulis, ada ibu-ibu itu dari mana, kalau pengajian itu nulisnya tuh sampai rapi gitu.
ininya ya, alineanya, titiknya, komanya itu. Sampai ada yang bahkan digarisin pakai stabilo ada. Nah itu berarti kan bagus. Nah itu akan lebih nempel. Coba kita inikan lagi ya kebiasaan-kebiasaan itu, walaupun kita sekarang sudah teknologi sudah canggih, tapi itu yang sederhana seperti itu biasanya lebih berkesan. Nah kemudian yang kelima itu ucapkan. Jadi ibu kalau habis baca buku sejarah, cerita apa, kalau punya anak, punya cucu, langsung diceritakan, itu biasanya lebih nempel. Lebih nempel. Makanya ibu kalau punya teman itu jangan yang apa ya, kalau ceritanya nggak gosip aja gitu. Jadi itu habis waktu. Atau berteman tuh dengan yang dia curhat aja gitu. Apa aja kemarin jatuh dari beca. Terus kemarinnya lagi teh apa ya, yang begitu-begitu harus agak dihindari gitu ya. Kecuali memang ibu sebagai psikolog atau ibu sebagai seorang ulama yang bisa membantu karena dia punya masalah, itu lain lagi. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan punya teman yang emang bagian curhat aja gitu, yang tidak ada manfaatnya, itu mah hanya untuk iseng aja, udahlah sekarang gantinya. Nah jadi ucapkan dengan apa yang dia baca. Kemudian saya senang sekarang membaca, karena habis baca ini diceritain lagi. Jadi subhanallah, beliau itu luar biasa ya. Jadi Imam Syafi'i itu kalau sudah mendapatkan ilmu tuh mikir gitu, gimana supaya bisa mengamalkan ilmu yang sudah beliau dapatkan. Apalagi beliau kan hadisnya banyak yang hafal, jadi udah tahu, takut. Sampai ketika mau wafatnya pun beliau itu sangat malam-malamnya sering menangis. Menangisnya apa? Karena beliau merasa bahwa ilmu yang sudah beliau tahu itu belum bisa mengamalkannya dengan maksimal. Luar biasa ya. Kemudian yang ketujuh, bagusnya apa yang kita baca itu sampaikan atau dakwahkan. Itu biasanya membuat bacaan kita tetap ada di otak kita. Baik para pemirsa, alhamdulillah di sini Bu Ali mau menambahkan, Bu Ali, tentang baca. Bu Ali senang baca ya dari kecil ya. Alhamdulillah. Bu Ali kemarin sakit ya. Alhamdulillah sakit masih tetap bisa berangkat ke pengajiannya. Ada yang mau menambahkan tentang membaca? Ibu yang paling senang ibu baca buku apa? Buku masakan. Ibu masakan juga bagus ya Bu. Kalau ibu masakan bisa praktek untuk anak, praktek untuk suami jadi betah di rumah. Karena masakan istri dan masakan istri plus wirid. Plus wirid ya. Kalau istri sambil di subhanallah itu pelet. Makanya para ahwat termasuk saya ini yang rada-rada nggak bisa masak harus belajar masak. Karena lain kalau masakan istri ini, kalau ada suami yang bilang, oh masakan istri saya mah enak gitu, itu bersyukur. Bersyukur tidak semua wanita bisa memasakkan untuk istri ya, kecuali untuk suami. Kecuali kalau para istri yang karir biasanya nggak sempat masak ya, yang sibuk. Ya, kalau awat yang di sini nggak bisa, harus bisa masak. Nanti dipesanin sama suami, masak Korea, hayu. Masak Tasik, hayu. Masakan mana? Kampung, hayu ya. Plus wirid. Sambil matang-matang tuh, subhanallah, ya latif. Terus dikasih terasi, dikasih garam, subhanallah. Ya Allah. Tapi dari ibu mah ada ya ibu-ibu yang belajar gitu masak. Tapi nanti pas punya mah Korean gitu. Dia lebih memilih nonton sinetron daripada masak. Gitu. Kenapa? Karena masak mah ada di warung. Gitu. Tapi kalau misalnya ibu, saya masak sekali-kali aja. Kalau waktunya dipakai belajar, dipakai baca lain lagi ya. Baik. Silakan pendengar di rumah bagi yang akan menambahkan tentang membaca ya. Mereka di lagi ada yang sudah bergabung. Jadi kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, dengan sahabat kini, silakan sahabat kini. Iya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Teh Gini. Sehat Teh Gini? Tedamang Gini? Gini tedamang? Oh kenal, lu makin agak naon badan? Oh, terus nikah. Waalaikumsalam. Iya, ini Teh Gini ini diberikan keterbatasan jalannya nggak lancar, kemudian ada penyakit juga. Tapi kalau pengajian ke sini tuh sendiri, naik kereta, itu karena gigi ya. Maka kita yang hadir di sini yang sehat-sehat, alhamdulillah ya. Sehat, kita tuh baca juga normal, walaupun pas baca langsung blok tidur. Karena yang belum biasa itu begitu Bu. Yang baca buku belum terbiasa itu aneh, tapi kalau nonton itu kuat. 2 jam, 3 jam tuh gitu. Tapi kalau baca buku baru juga sebaris sudah benar gitu. Karena belum biasa. Tapi kalau yang sudah biasa, maka dari itu ibu-ibu yang masih anaknya kecil-kecil coba tanamkan kecintaan membaca. Anak-anak sekarang sudah bergeser. Anak-anak lebih suka dengan tontonan Doraemonnya, lebih suka dengan film kartun. Kalau sekali-kali boleh. Mereka itu sekarang untuk cinta membaca itu, satu bukunya nggak ada, yang kedua tidak ada contoh dari orang tua, yang ketiga ia tadi tidak difasilitasi, tidak dibimbing. Maka anak-anak sekarang itu, ya itulah, jangan kaget kalau nanti ke depan anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak suka ilmu. Jadi dia lebih suka dengan tontonan yang menyenangkan buat dirinya. Ya, nanti sekali-kali ibu buat aja ini apa namanya perpustakaan kecil di rumah. Ibu kalau pergi jalan-jalan itu kasih hadiah. Oh sudah hafal Amayat Tasa'alun misalnya. Nanti hadiahnya jalan-jalan selain kuliner, beli makanan enak, beli buku. Nenek sama buat cucu. Cucu, ayo jalan-jalan sama nenek. Nanti sama nenek dibeliin buku yang lucu. Dibeliin sambil dibimbing. Nah itu dalam rangka menghantarkan anak senang baca. Pak Habibie, para presiden itu rata-rata senang baca. Makanya sekarang kita lihat aja lah ibu-ibu kalau nunggu teman, kan lebih banyak ngobrol kita ya Bu. Banyak waktu luang yang sebenarnya ibu bawa di tas itu buku bacaan yang kecil-kecil aja, yang nggak harus besar-besar. Yang itu di situ manfaat ketika menunggu teman, menunggu angkot, menunggu kereta, menunggu apalagi Bu belanjaan, itu bisa sambil baca. Insya Allah ibu nanti akan berubah ya, bagaimana generasi yang akan datang kalau mulai dari kita. Baik, ada pertanyaan yang di masjid, ada yang mau menambahkan? Siapa yang punya pengalaman tentang baca? Ya, silakan ke depan Teh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pekerjaan saya mengajar. Saya menjadi guru kelas 6. Iya. Dan pengalaman yang saya dapatkan di sekolah itu ini berhubungan dengan membaca. Jadi kan sekarang ada ujian nasional itu salah satunya bahasa Indonesia. Sementara bahasa Indonesia itu seperti membaca Quran, semua teks banyak-banyak. Tapi di
kelas itu anak-anak kalau misalnya ada latihan TO, mereka itu sepertinya kosakatanya benar-benar sedikit. Biasanya ada kata terhuyung-huyung. Bu, terhuyung-huyung itu seperti apa? Saya ke depan lalu saya praktekkan ini yang namanya terhuyung-huyung. Bu, kerontang itu apa? Oh, kerontang itu yang kering. Kalau musim kemarau saya jelaskan semuanya. Terus bu, kuyup itu apa? Jadi banyak kosakata yang tidak dikuasai gitu. Jadi kalau misalnya ujian nasional dengan teks yang begitu banyak, tentu saja itu saya kira mereka akan kesulitan untuk menyelesaikan soal. Itu mungkin saya pengalaman saya di berhubungan dengan Iya, ada ini nggak? Ada saran buat para orang tua di rumah dengan kondisi seperti itu? Ya saya harapkan orang tua di rumah untuk mengajar anaknya ke toko buku bisa salah satunya. Iya. Di situ baca bersama, tentu saja buku yang sesuai dengan anak. Kemudian bukunya mungkin kalau bisa yang bergambar, biasanya anak senangnya yang bergambar yang seperti itu, tapi tentu saja harus yang ada sama orangnya seperti itu. Kemudian apa lagi ya Bu? Ya intinya itu harus banyak diajak. Di rumah juga mungkin ada perpustakaan kecil Iya, lebih menarik gitu ya, yang lebih menarik sehingga anak jadi betah di rumah untuk asik membaca gitu. Jadi tidak ya berhubungan dengan teknologi juga, tidak memerlukan hal-hal yang lain seperti main game atau apa. Jadi mereka asik sendiri, biarkanlah untuk sementara mereka autis misalnya dengan buku tersebut daripada dimanfaatkan dengan hal yang tidak baik seperti itu. Ya, baik ibu-ibu sekarang mulai bikin program kepada anak-anak kapan waktunya boleh nonton, kapan waktunya bermain, kapan waktunya membaca. Kalau membaca biasanya nggak dijadwalin. Kalau dijadwalin itu suka susah ya. Tapi inisiatif ibunya. Jadi ibunya kalau senang baca gitu, kalau misalnya ibu punya cucu tuh, punya anak, kadang ibu lagi baca-baca yang ada gambarnya, yang nggak ada banyak, itu anak tuh suka ikut. Kalau misalnya cucu, ini lagi baca apa misalnya? Oh ini baca ini, padahal kita tuh lagi baca dan itu dipakai bahasa anak, malah jadi dapat poin-poin dari apa yang kita baca. Jadi apa yang kita lakukan itu sebenarnya dilihat dan ditiru. Nah sekarang kalau ibu udah ngajublok bu, ngajublok gitu ya, dari mulai pagi sampai sore, pagi infotainment, kemudian jam 8 sudah sinetron, jam 11 sinet, sore-sore Korea, pada maghrib sinetron lagi, kemudian menjelang tidur itu udah berarti duduk gitu. Kan ngepel enggak ada, udah ada bibi, nyuci piring enggak ada, sudah ada bibi, masak orang lagi sudah ada juru masak. Jadi itu ngejubluknya di situ. Nah itu benar-benar contoh yang sangat buruk ya. Tontonannya tidak semua buruk ya. Kalau ada ceramah pada subuh, saya lihat juga ya, kalau pada subuh lihat penceramah-penceramah yang bagus-bagus gitu ya. Aduh subhanallah, subhanallah, ilmu kan buat kita. Nah ternyata ketika kita melihat itu kan anak cucu kita juga melihat apa yang kita lihat. Kalau itu manfaat, mereka akan meniru. Nah jadi ibu dan awat para pendengar yang berada di rumah, ini PR buat kita. Benar bahwa mendidik anak itu bukan mendidik anak, sebenarnya mendidik diri kita sendiri. Contoh yang paling ditunggu oleh anak-anak kita ternyata bukan dari kata-kata, tapi contoh. Baik itu cinta ke buku, kemudian cinta kepada tontonan yang baik, bukan yang bacaan tidak baik, tontonan yang tidak baik. Baik, monggo, ada lagi? Ya. Sebentar ya Bu ya. Silakan. Ada itu Ibu sudah ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teh Tri di mana Teh Tri? Pasir Koja. Iya silakan. Boleh dikecilkan atau diberikan terlebih dahulu radionya kan? Silakan. Ya silakan. Silakan Teh. Salam kenal guys.
Salam kenal juga. Ya, kalau saya kan tentang membaca gitu, berawal dari kesadaran ya tentang kapasitas pendidikan formal saya yang tinggi kan. Ya, saya berawal dari pikiran bahwa tidak sedikit orang yang sukses atau pendidikan formal, dan saya mengertinya dengan membaca teks. Subhanallah. Ya. Sekarang saya yang sama saya seorang pemimpin di teks. Tapi Seorang khadimat di rumah ya teh ya. apa? Tapi ini bicaranya luar biasa seperti dosen gitu. Saya seorang pemimpin, tapi juga saya aktif berorganisasi saya gitu kan. Saya agak kehilangan dan sebetulnya sekarang sudah membaca itu 2 bulan ini saya sudah membaca apa-apa gitu kan, kecuali Al-Quran saja gitu kan. Saya justru penasarannya dengan agenda kan ini yang begitu padatnya gitu, tapi subhanallah gitu kan, begitu sering gitu kan saya mendengarkan tesnya ini kan ada variasinya dari buku gitu kan. Saya jadi ngiri saya gitu kan, bagaimana cara membagi waktunya gitu kan. Saya sendiri sibuk ya gitu kan. Pagi-pagi saya jadi terlibat di rumah gitu kan, siangnya saya berorganisasi, terus saya juga kan punya usaha pribadi di bidang catering dan laundry saya gitu kan. Jadi sampai 2 bulan ini saya agak putus, agak kurang waktunya dalam waktu ini. Bagaimana tipsnya gitu kan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kondisi masing-masing beda-beda ya Bu ya. Seperti dokter yang praktek di rumah sakit, pasiennya banyak. Kalau misalnya maaf pasien saya tidak menerima pasien karena membaca buku, bukan berarti nggak pas. Masing-masing punya kondisi. Yang ada kalanya dia membaca itu cuma sedikit, tapi bacaannya itu benar-benar difahami dan bisa langsung itu bisa melengkapi atau menguatkan apa yang dia lakukan. Jadi sekarang nanti kalau yang khodimat pagi dia harus kerja sampai sore, nyuci, nyetrika dan sebagainya. Kemudian nanti kalau malam harus bukan menidurkannya, harus ngasuh bayi misalnya. Nah itu untuk baca buku kapan? Nah ada waktu-waktu yang itu di situ nggak ada aktivitas. Maka ada seorang anak yang biasa belajar di waktu sepertiga malam terakhir. Jadi ketika tahajud, habis sholat tahajud dia baca buku, ternyata baca bukunya itu benar-benar berkesan. Nah jadi untuk yang sibuk itu lihat situasi, karena kalau baca buku kan tidak harus serius di tempat, bukan di tempat disengajain baca yang serius, enggak. Lagi santai aja, lagi nunggu salat duhur atau nunggu temen, nunggu angkot, itu sebenarnya waktu-waktu yang senggang. Nah sekarang masalahnya ibu, dan kalau kita waktu terbatas baca buku, udah waktu terbatas, terus bacaannya tuh nggak masuk, kan gitu ya Bu ya. Nah maka dari itu sekarang mulai, walaupun bacaan ibu sedikit, tapi ibu catat, cobain, tapi tidak harus. Tapi ini kalau mau, saya juga nggak selamanya ketika baca dicatat, tapi kalau dicatat lain. Ini pesan Imam Syafi'i ternyata. Boleh itu baca itu disampaikan sampai apa yang dia baca itu hafal. Luar biasa. Kalau kita udah emak-emak merana susah ya. Dek, kami ini yang mendengarkan yang di masjid itu merasa justru iri ya kepada seorang khadimat yang tetap dia bisa semangat belajar, tidak melihat sekolah tingkat apa, tapi tetap belajar, kemudian mendengarkan juga. Ini mungkin sambil ngegosek kamar mandi, sambil ngepel, sambil nyetrika, ya nggak semua ya. Coba ibu yang di rumah ini sambil, ada yang sambil nyetrika, ada yang sambil ngasuh bayi, ada yang sambil ngelipat baju untuk dijual, ada yang sambil menjahit. Wah subhanallah gitu ya. Nah kalau baca buku kan nggak bisa, dia harus menyengajakan ya bacanya. Baik, ada yang mau nambahin? Nah, Bu Ali, ini bagaimana kalau emak baca buku yang segala kerasa? Nah, misalnya asam urat udah kerasa gitu ya. Maka ini untuk yang muda-muda, maaf ya, yang masih sehat, masih seger, jangan ditunda untuk belajar. Nah, ini Imam Syafi'i ini yang luar biasa. Dari sejak kecil, jadi beliau itu pembelajar.
pembelajar yang hari-harinya memang untuk belajar. Oh iya, boleh ya. Baik, ada yang mau titik infak? Ya, boleh. Ada lagi pertanyaan? Tadi mic-nya boleh? Ya, boleh Ibu. Wah, Ibu semangat ini. Oh iya, bukan nenek ya. Ibu yang penuh semangat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini alhamdulillah saya baru, yang mana sekarang saya merasa bahagia telah mendengarkan langsung ceramahnya dan ini. Alhamdulillah. Saya simak dengan segitu mengertinya. Oh, maaf, bahasa Indonesianya nggak lancar ya. Garut ya, Bu ya? Iya, dari Garut. Dan ini ada yang mau saya tanyakan. Tadi Teh ini menyampaikan Iqra ya, yang mana yang harus dibaca itu Al-Quran, hadis, atau buku apa saja demi kebaikan yang sesuai dengan hadis atau Al-Quran. Yang akan saya tanyakan, apakah sama kita membaca alam dan sekitarnya, kita membaca diri kita sendiri, yang ketiga kita membaca situasi atau keadaan, situasi atau keadaan, membaca alam dan membaca diri kita sendiri. Mohon Teteh jelaskan, apakah yang membaca yang 3 poin tadi itu sama itunya apa, kedudukannya atau hikmahnya dari membaca yang tadi, sama apa enggak dengan surat Iqra? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Ustazah pertanyaannya ya keren. Ya, monggo Bali mau menyampaikan sesuatu. Nanti sebentar ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Ali ini senang membaca. Alhamdulillah.